Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam doa pagi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, bersabdalah kepada kami di pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini, kita akan melihat dari Yohanes pasal 3, ayat 30 sampai 36. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun mengenal kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Tema di pagi hari ini, doa pagi hari ini adalah taat dan percaya. Menjadi orang yang percaya tentu tidak mudah. Orang agar dapat percaya kepada orang lain, maka orang lain itu harus menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya lewat pengalaman, lewat bukti dan pengenalan. Kalau kita ingin mempercayakan sesuatu kepada orang lain, maka orang lain itu harus menunjukkan terlebih dahulu ada pengalaman. Selama waktu berjalan, ada bukti dan pengenalan. Nah, bagaimana dengan penghayatan kita menjadi percaya kepada Kristus? Setiap orang Kristen tentu adalah pengikut Kristus. Tetapi belum tentu setiap orang yang Kristen mengikuti teladan seluruhnya dari Kristus. Seperti dalam sebuah ungkapan Kristen KTP, hanya di KTP-nya saja Kristen. Tetapi apakah dalam kesehariannya, dalam tingkah lakunya sesuai dengan firman Tuhan? Pada kesempatan hari ini kita akan melihat bagaimana penghayatan menjadi orang yang percaya kepada Kristus diharapkan menjadi orang yang taat meneladani Kristus. Di dalam bacaan yang kita baca mengisahkan tentang kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Kristus, tentang Yesus. Ketika di dalam Yohanes pasal 3 dikisahkan pelayanan Yesus dan Yesus kemudian juga membaptis, orang-orang kemudian masyarakat mengikut Yesus. Dan para murid dari Yohanes merasa tidak nyaman ketika orang-orang kok semakin banyak mengikut Yesus. Sedangkan ada orang-orang tertentu yang menjadi murid dari Yohanes. Nah, orang-orang yang menjadi murid Yohanes ini kemudian mempertanyakan, betulkah dia itu Mesias yang dinantikan? Betulkah dia adalah guru yang luar biasa yang memang tepat untuk diikuti? Kok seakan-akan murid-murid yang menjadi murid Yohanes, wah, kalau bisa seperti kalah saingan seperti itu. Inilah yang menjadi sebuah pergumulan, kegelisahan di antara murid-murid Yohanes. Dan hal itu disampaikan kepada sang guru, yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi apa yang menjadi tanggapan Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Yohanes Pembaptis mengukuhkan bahwa benar Yesus adalah utusan Allah, anak Allah, Mesias yang dijanjikan itu.
Dan Yohanes di ayat yang ke-30 menyampaikan sebuah pernyataan yang dengan tegas. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sungguh luar biasa. Ketika Yohanes menjadi pembuka jalan bagi Yesus, dan ketika Yesus semakin diikuti oleh banyak orang, Yohanes menyampaikan, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Sungguh luar biasa sebuah pernyataan iman dari Yohanes. Dan hal itu kemudian juga disampaikan di ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Yohanes Pembaptis menyampaikan antara pentingnya menjadi orang yang percaya diikuti dengan sikap taat, ketaatan. Jadi Yohanes di sini mau menyampaikan lawan dari kata percaya bukan tidak percaya. Tetapi lawan dari kata percaya adalah ketidaktaatan. Yohanes Pembaptis di sini mau menyampaikan kalau orang percaya kepada Kristus, kehidupannya harus menaati Kristus. Kita tentu di dalam mengingat kata percaya ini sangat dalam. Ada ragam kata yang digunakan di dalam bahasa, di dalam Alkitab ya, ada pistis, percaya, kemudian juga ada emun, iman di dalam bahasa Ibrani. Nah, percaya itu memiliki dua sisi, yaitu sisi yang disebut dengan ungkapan, ucapan saya percaya, atau yang dikenal dengan dalam bahasa Inggris yaitu belief. Kalau saya percaya, maka saya menggunakan kemampuan akal budi, pemahaman, pengetahuan saya percaya. Tetapi itu tidak cukup. Dan dibutuhkan sisi yang lain yaitu trust. Trust itu adalah saya mempercayakan diri saya kepada apa yang saya percayai. Dan sisi trust ini adalah bukan semata saya menempatkan diri saya di bawah Kristus, tetapi bagaimana kemudian kehidupan saya seluruhnya mengikuti teladan Kristus di dalam ketaatan tersebut. Sehingga bagi Yohanes, kalau kita percaya kepada Kristus, maka hendaklah keseluruhan kehidupan kita menaati firman-Nya. Dan firman itu menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita, menjadi landasan. Seorang tokoh yang mengingatkan kita tentang makna percaya yaitu Charles Blondin. Charles Blondin atau dalam bahasa Prancisnya adalah Jean-François Gravalet. Dia adalah seorang akrobat yang biasa berjalan di atas tali. Kita tentu ingat sebagian kisahnya. Dan suatu kali Charles Blondin mengadakan sebuah percobaan berjalan di atas tali begitu ya, tali yang lebarnya 5 cm dan panjangnya 25 meter di atas pinggir sungai Niagara. Dan ketika dia tanyakan, percayakah hadirin bahwa saya bisa berjalan di atas tali ini? Hadirin mengatakan, ya, kami percaya. Kemudian Charles Blondin menyampaikan kepada warga, kalau kalian percaya kepadaku bahwa saya bisa berjalan di atas tali dan saya akan menggendong orang, apakah kalian percaya? Ya, kami percaya. Tetapi ketika Charles Blondin, kalau begitu, kalau kalian percaya kepadaku, siapa di antara kalian yang bersedia untuk saya gendong? Menurut Bapak Ibu, siapa yang akan digendong? Dan siapa yang percaya kepada Charles Blondin? Tebak siapa? Salah satunya adalah manajernya, yaitu Henry Corcott. Henry Corcott, dia digendong, orang dewasa, laki-laki. Dia digendong oleh Charles Blondin. Dan ketika dia digendong, ada dua kata kunci, percaya dan taat. Dan ketika Henry Corcott tiba di ujung bersama dengan Charles Blondin dengan selamat digendong, dan Henry Corcott ditanya, kenapa Anda mau untuk digendong oleh Charles Blondin? Saya manajernya, jawabannya. Saya manajernya,
Saya sudah bertahun-tahun mengikuti Charles Blondin. Kemana ada event, saya ikut. Dan saya melihat dan dia membuktikan di dalam pengalamannya. Maka saya percaya. Saya sudah bertahun-tahun mengikutinya. Ada pengalaman dan ada bukti. Saya percaya. Dan ketika apa yang Charles Blondin katakan ketika saya digendong, saya menaatinya. Coba bayangkan kalau saya percaya kepada Charles Blondin untuk digendong, tapi saya nggak taat. Diam, lakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Bisa jatuh. Maka dari pengalaman ini, Henry Corcott juga menyampaikan, ketika saya percaya kepada Charles Blondin, maka saya harus taat melakukan apa yang dikatakan dan perintahnya. Pengalaman Charles Blondin dan juga Henry Corcott mengingatkan kita, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, apakah Anda percaya? Ya, saya percaya. Apakah kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan? Ya, kita dapat lebih dengan mudah mengatakan. Tapi pertanyaan ketiga, kalau kita percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita, apakah kita juga menaati, melakukan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita percaya, kita lakukan perintahnya. Tuhan kiranya menolong kita di dalam aktivitas kita, khususnya hari ini, dengan sebuah penghayatan. Kalau Tuhan adalah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mempercayakan kehidupan kita, maka kita pun patut untuk menaati dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan melakukan juga kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kristus, kami bersyukur dengan firman yang kami baca pada hari ini. Kami pun diingatkan untuk Engkau semakin besar dalam kehidupan kami, dan ego kami semakin kecil dalam diri kami. Mampukanlah kami Tuhan mempercayakan diri kami di dalam tangan kasih Tuhan dan menaati apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami di dalam aktivitas kami hari ini, dalam kegiatan, dalam usaha, dalam berjuang dengan hikmat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.